Kita terbiasa menghakimi, tetapi Allah memilih untuk merasakan duka. Saat Allah melihat kejahatan, Ia tidak membalas dendam, melainkan berbelas kasih. Paus Leo dalam audensinya memindahkan seluruh umat dan peziarah yang memadati lapangan Basilika Santo Petrus ke dalam aula Paulus untuk menghindari suhu udara Roma yang sangat panas. Setelah selesai memberikan audensi di aula, Paus Leo singgah menyapa umat yang tidak dapat masuk aula. Beliau memberi berkat kepada umat, baik yang masih tinggal di lapangan maupun di dalam Basilika Santo Petrus. Paus Leo juga menyapa peziarah berbahasa Inggris termasuk dari Indonesia yang juga turut hadir. Dalam audensinya beliau memberi permenungan tentang perjamuan Paskah, berfokus pada pengkhianatan salah satu muridnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengungkapkan bahwa salah seorang dari ke-12 murid akan mengkhianatinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan bersama dengan aku. Kata-kata ini tegas, namun Yesus tidak mengucapkannya untuk menghukum, melainkan untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bisa terlepas dari kebenaran. Ruang di lantai atas yang baru saja dipersiapkan dengan cermat, tiba-tiba dipenuhi keheningan yang menyakitkan, penuh pertanyaan, kecurigaan dan rasa rapuh. Ini adalah luka yang kita pun kenal, ketika bayang-bayang pengkhianatan menyelimuti relasi yang paling dekat. Namun cara Yesus membicarakan hal ini sungguh mengejutkan. Ia tidak meninggikan suara, tidak menunjuk dengan jari, tidak menyebut nama Yudas. Ia berbicara sehingga setiap orang dapat bertanya pada dirinya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Santo Markus menulis, mereka menjadi sedih dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Saudara-saudari, pertanyaan "bukan aku ya Tuhan" adalah salah satu pertanyaan paling tulus yang bisa kita ajukan. Bukan pertanyaan orang yang merasa dirinya tidak bersalah, melainkan pertanyaan murid yang sadar akan kerapuhannya. Bukan teriakan orang bersalah, melainkan bisikan orang yang ingin mengasihi, tetapi tahu dirinya mampu menyakiti. Kesadaran inilah yang menjadi awal perjalanan keselamatan. Yesus tidak mengungkapkan kebenaran untuk mempermalukan, melainkan untuk menyelamatkan. Dan untuk diselamatkan, kita perlu merasa bahwa kita terlibat, merasa bahwa kita dicintai meski penuh kekurangan, merasa bahwa kejahatan itu nyata tetapi bukanlah akhir segalanya. Hanya mereka yang telah mengenal cinta yang mendalam dapat menerima luka pengkhianatan. Reaksi para murid bukan kemarahan, tetapi kesedihan. Mereka tidak marah, tetapi berduka. Dan kesedihan yang diterima dengan tulus ini dapat menjadi tempat pertobatan. Injil tidak mengajarkan kita untuk menyangkal kejahatan, melainkan mengakuinya sebagai kesempatan yang menyakitkan, namun membawa kelahiran baru. Yesus kemudian menambahkan kata-kata yang menggetarkan hati. Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan. Kata-kata ini keras, namun bukanlah kutukan, melainkan ratapan, seruan penuh belas kasihan yang mendalam. Kita terbiasa menghakimi, tetapi Allah memilih untuk merasakan duka. Saat Ia melihat kejahatan, Ia tidak membalas dendam, melainkan berbelas kasih. Kalimat "lebih baik jika tidak pernah dilahirkan" bukan hukuman dari luar, tetapi kebenaran yang kita sadari sendiri. Jika kita mengkhianati kasih yang melahirkan kita kehilangan makna hidup kita dan menjauhkan diri dari keselamatan. Namun di titik tergelap itu cahaya tidak padam. Justru di sanalah cahaya mulai bersinar. Sebab jika kita mengakui keterbatasan kita, jika kita membiarkan diri kita tersentuh oleh duka Kristus, kita dapat dilahirkan kembali. Iman tidak menghapus kemungkinan dosa, tetapi selalu menawarkan jalan keluar, jalan belas kasihan. Yesus tidak terkejut dengan kelemahan kita. Ia tahu tidak ada persahabatan yang kebal dari resiko pengkhianatan. Namun Yesus tetap percaya, tetap duduk di meja bersama para muridnya, bahkan bagi mereka yang akan mengkhianatinya. Inilah kekuatan diam Allah. Ia tidak pernah meninggalkan meja kasih, sekalipun Allah tahu Ia akan ditinggalkan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita pun bisa bertanya dengan tulus, "Bukan aku ya Tuhan?" Bukan untuk merasa dituduh, tetapi untuk membuka ruang kebenaran di hati kita. Keselamatan dimulai dari kesadaran bahwa kita mampu merusak kepercayaan kepada Allah, namun kita juga mampu memulihkannya. Inilah harapan kita. Meskipun kita gagal, Allah tidak pernah gagal. Meskipun kita mengkhianati,
Ia tidak akan pernah berhenti mengasihi. Jika kita membiarkan diri kita tersentuh oleh kasih ini, kasih yang rendah hati, terluka, namun selalu setia, kita dapat sungguh dilahirkan kembali. Kita pun bisa hidup, bukan lagi sebagai pengkhianat, tetapi sebagai anak-anak yang selalu dicintai.